Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 3, relasi dan fungsi. Sekarang kita masuk di Ayo Kita Berlatih 3.2 halaman 102. Baik, di sini kita sudah sampai di Ayo Kita Berlatih 3.2 halaman 102. Untuk yang pertama di sini akan kita jawab mulai dari nomor 1. Baik, di sini bisa diperhatikan, akan kita perbesar. Perhatikan aturan sandi di bawah ini. Tulislah arti pesan sandi berikut. Baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini untuk nomor 1, untuk huruf yang asli adalah huruf yang dicetak tebal. Kemudian untuk sandi ini ada yang huruf kecil. Jadi di sini bisa diperhatikan ini adalah QWERTY. Jadi ini seperti papan alfabet dalam mesin ketik ataupun laptop. Jadi di sini bisa kita mulai dari yang pertama. Di sini ada G kaki. G kaki di sini bisa diperhatikan G, K, kemudian juga Khi. Jadi di sini O, R, A. Kemudian di sini F, U. F di sini bisa diperhatikan F. Kemudian di sini U adalah sebelah sini. O, R, A, N, G, orang. Jadi di sini bisa kita tulis. Jadi apabila kita jawab semuanya di sini adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Jadi ini tadi kita sudah menjawab orang, sekarang kita lompati untuk tuaku. Sekarang kita masuk ke hierarki S, Hi, I. Jadi di sini bisa diperhatikan, ini adalah Hi, ini adalah A, kemudian R, ini adalah D, kemudian kembali ke Hi lagi, jadi A, D, A. Kemudian setelah ini kembali ke S, S di sebelah sini. Ada, kemudian di sini L, kemudian kembali ke Hi lagi. Ini adalah A. Jadi di sini adalah, kemudian di sini I di sebelah sini untuk I adalah, dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman bisa membuktikan bahwa ini untuk yang pertama adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Untuk yang B di sini UX, KX, AX. Jadi pertama U, di sini bisa dilihat U, ini ada G. Kemudian yang kedua juga ada X, untuk yang X di sebelah sini GU. Kemudian K, K di sebelah sini R. Kemudian X lagi U, jadi guru. Kemudian A, untuk yang A di sebelah sini K. Kemudian X lagi. Jadi di sini guruku. Kemudian ini juga sama, hierarki SKI, hierarki SKI. Jadi guruku adalah, kemudian di sini juga sama, GKI FUZ, GKI FUZ, XI AX, XI AX. Guruku adalah orang tuaku, kemudian di sini RO. Jadi R ini adalah D, untuk yang O di sini adalah I. Jadi orang tuaku di, kemudian ini adalah sekolah. Baik, jadi di sini bisa teman-teman coba. Kemudian untuk yang berikutnya sandikan pesan berikut. Untuk yang C di sini saya anak Indonesia. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk S ini adalah L. Untuk A di sini adalah Hi, jadi LHI. Kemudian YA, di sini Y adalah N. Untuk A di sini adalah Hi, LHI, NHI. Untuk anak di sini adalah Hi, F, Hi. Kemudian A, Hi, F, Hi, A, ANAK. Kemudian untuk Indonesia di sini adalah untuk I, ini adalah O. Untuk N di sini F, in. Kemudian untuk D di sini R.
dan di sini bisa teman-teman lanjutkan. Kemudian yang keempat, di sini untuk yang D, matematika adalah kehidupanku. Jadi di sini untuk matematika kita coba, di sini M ini adalah D, kemudian A, DI, kemudian TE, Z, kemudian T, DI, Z, T. Kemudian yang berikutnya untuk mati, jadi di sini D, kemudian I, kemudian T, di sini Z, kemudian untuk I di sini O. Jadi di sini D, I, Z, O. Kemudian untuk KA di sini adalah A, kemudian di sini I. Nah, jadi di sini sudah terbentuk matematika. Kemudian untuk adalah ini tadi sudah. Untuk adalah di sini adalah HRI, SHI. Kemudian untuk kehidupanku di sini teman-teman bisa mencocokkan. Baik, di sini untuk soal nomor 1 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 6 dan himpunan Q dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12. Untuk pertanyaannya di sini untuk yang A, jika dari himpunan P ke himpunan Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Baik, di sini untuk soal nomor 2 kita buat bentuk seperti ini, lebih mudah dengan diagram panah. Jadi di sini adalah setengah dari, maka di sini untuk relasinya setengah dari mulai dari 1, ini 1 setengah dari 2, kemudian 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 6 setengah dari 12. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan adalah anggota himpunan P, jadi dari himpunan P saja yang mempunyai pasangan di Q. Sehingga di sini jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Jadi di sini semua anggota P memiliki pasangan. Kemudian untuk yang B, jika dari himpunan Q ke himpunan P dihubungkan relasi kuadrat dari, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Baik, untuk yang berikutnya di sini adalah dari himpunan Q ke himpunan P. Kemudian di sini dengan relasi kuadrat dari. Jadi untuk kuadrat dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 di sini yang merupakan angka kuadrat di sini adalah 4. Sehingga di sini 4 adalah kuadrat dari 2. Jadi di sini hanya satu anak panah. 4 kuadrat dari 2, dan di sini yang ditanyakan adalah tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Di sini hanya satu, yaitu adalah 4. Untuk soal nomor 2 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya akan kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Misalkan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B termasuk fungsi? Baik, jadi di sini untuk menjawab soal nomor 3, cara yang lebih mudah di sini kita menggunakan diagram panah. Jadi di sini untuk faktor dari, untuk 1 ini adalah faktor dari 2, faktor dari 3, faktor dari 5, dan faktor dari 7. Kemudian 2 di sini faktor dari 2. Kemudian 3 di sini faktor dari 3. Untuk yang 4 di sini tidak ada pasangannya karena di sini tidak ada 4, 8 juga tidak ada. Untuk 5 di sini faktor dari 5. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Jawabannya adalah tidak termasuk fungsi.
Di sini dengan beberapa alasan. Untuk alasan yang pertama, jadi di sini karena ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari sepasang anggota di himpunan B. Jadi di sini untuk anggota A memiliki lebih dari satu pasang di himpunan B. Jadi di sini bisa dilihat untuk angka 1, di sini anak panahnya ada 4 dan di sini tidak boleh untuk fungsi di sini anak panahnya lebih dari 1, di sini tidak boleh. Kemudian untuk yang kedua, untuk alasannya adalah karena tidak semua anggota himpunan A memiliki pasangan anggota di himpunan B. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk angka 4. Jadi di sini untuk himpunan A semua mendapatkan pasangan kecuali angka 4. Jadi di sini bukan merupakan fungsi. Karena ada satu anggota himpunan yang di sini tidak mendapatkan pasangan. Sehingga di sini untuk soal nomor 3 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Misalkan himpunan A dengan anggota 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan himpunan B dengan anggota 1, 6, 9, relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Baik, di sini untuk menjawab soal nomor 4, di sini kita juga menggunakan diagram panah. Jadi di sini adalah sepertiga kali, sehingga di sini sepertiga kali. Jadi yang pertama untuk yang sepertiga kali ini adalah dari 3. Jadi 3 ini adalah sepertiga kali dari 9. Kemudian 4, 12, 6, 18. Di sini ternyata semuanya tidak ada. Sehingga di sini hanya ada satu anak panah, maka di sini apakah termasuk fungsi? Di sini tidak termasuk fungsi. Karena di sini untuk alasannya tidak semua anggota himpunan A memiliki pasangan anggota di himpunan B. Jadi di sini dari 4, 6, 8, 9, 12, 14 dan 18 di sini semua tidak memiliki pasangan. Sehingga di sini tidak termasuk fungsi. Maka di sini untuk soal nomor 4 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk himpunan A, himpunan kuadrat sempurna dari 1 sampai 100. Di sini ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Baik, jadi di sini untuk yang B kelipatan 3 dari antara 1 sampai 100, jadi di sini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Dan seterusnya di sini ada 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. Dan seterusnya sampai di sini berakhir di 99 karena di sini di antara 1 sampai 100 artinya tidak boleh lebih dari 100. Kemudian di sini relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah akar dari. Jadi di sini untuk yang menghubungkan relasi dari himpunan A ke himpunan B di sini adalah akar dari. Baik, untuk soalnya di sini yang A, sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Jadi di sini ternyata untuk soal yang A di sini sudah kita kerjakan. Jadi di sini soalnya adalah menyebutkan anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini sudah kita sebutkan ini tadi sampai 60, kemudian ada 63, 66, 69, 72, 75.
78, 81, 84, 87, 90. Kemudian juga ada 93, 96, 99. Jadi di sini untuk yang A sudah kita jawab. Kemudian untuk yang B, sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Baik, jadi di sini untuk yang B, himpunan pasangan berurutan dari A ke B. Jadi di sini dengan relasi ini adalah akar dari. Jadi di sini 1 ini adalah akar dari 1, di sini tidak ada. 4 akar dari 16, di sini tidak ada. 9 akar dari 81, ternyata di sini ada 9 akar dari 81. Kemudian 16 akar dari 256. Jadi di sini sudah lebih. Ini hanya sampai 99, maka di sini 25 sampai 81 jelas di sini tidak ada. Maka di sini jawabannya hanya 1, 9,81. Kemudian untuk yang C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Jawabannya adalah bukan fungsi. Untuk alasannya di sini tidak semua anggota himpunan A memiliki pasangan anggota di himpunan B. Jadi di sini untuk yang memiliki pasangan hanya 9, sedangkan 1, 4, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81 di sini semua tidak memiliki pasangan. Kemudian untuk yang D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Jadi untuk domain di sini adalah daerah asal, maka di sini untuk domainnya adalah himpunan A. Jadi di sini untuk anggotanya bisa teman-teman tulis lagi dari 149 sampai 81. Kemudian untuk kodomain ini adalah daerah kawan. Jadi di sini bisa teman-teman tulis lagi untuk himpunan B dari 3, 6, 9, 12 sampai 96, 99. Dan untuk daerah hasil atau rank ini adalah dari himpunan B atau dari kodomain yang memiliki pasangan dari domain, sehingga di sini adalah 81. Jadi di sini ada 9 dan 81, yang termasuk rank di sini hanya 81. Untuk 9 di sini bukan termasuk rank. Sehingga di sini untuk soal nomor 5 sudah kita selesaikan. Maka di sini akan kita lanjutkan mulai dari soal nomor 6. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 6, jadi di sini kita bisa menjawab dengan banyak jawaban karena di sini kita diminta untuk memberikan contoh fungsi. Jadi mungkin tiap anak dalam suatu kelas bisa saja jawabannya berbeda-beda. Namun di sini akan kita beri contoh. Jadi contohnya adalah semisal di sini ada himpunan A, kemudian di sini ada himpunan B, dan di sini fungsinya adalah berukuran sepatu. Nah, jadi di sini untuk Dina di sini ukurannya adalah 38. Alfa di sini ukurannya 37, Sita ukurannya 38, Bima ukurannya 40, Doni ukurannya 39, dan Rudi ukurannya 39. Jadi di sini masing-masing anak hanya memiliki satu ukuran sepatu, sehingga di sini hanya ada satu anak panah. Tidak boleh ada 2 atau lebih dari 1 anak panah. Atau di sini tidak boleh ada di sebelah kiri anggota dari daerah asal atau domain yang tidak memiliki pasangan. Di sini juga tidak boleh karena di situ tidak merupakan fungsi. Jadi yang merupakan fungsi adalah anggota dari sebelah kiri atau domain di sini memiliki satu pasangan dan di sini semuanya mendapatkan pasangan. Kemudian di sini untuk himpunan pasangan berurutan, jadi di sini bisa kita tulis Dina 38, Alfa 37, Sita 38, Bima 40, Doni 39, Rudi 39. Kemudian di sini di akhir di sini ada kurung Kurawa. Untuk soal nomor 6 di sini sudah kita selesaikan.
Yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan P dengan anggota Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, Sumeneb. Dan himpunan H dengan anggota Jatim, Jateng, Jabar, dan Bali. Nyatakan relasi R dari himpunan P ke himpunan Q dalam himpunan pasangan berurutan dengan aturan. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 7 di sini ada dua aturan. Yang pertama di sini ibu kota provinsi. Jadi di sini untuk yang pertama ibu kota provinsi di sini bisa kita tulis. Jadi yang pertama di sini Malang bukan merupakan suatu ibu kota provinsi, sehingga di sini tidak kita tulis. Kemudian Surabaya di sini ibu kota provinsi, sehingga di sini Surabaya, Surabaya adalah ibu kota provinsi dari Jatim atau Jawa Timur. Kemudian di sini Semarang ibu kota dari provinsi Jateng, Semarang Jateng. Kemudian Bandung ini adalah ibu kota dari provinsi Jabar. Kemudian Jakarta di sini bukan merupakan suatu ibu kota. Kemudian Denpasar ini adalah ibu kota dari Bali. Kemudian Sumeneb di sini juga bukan merupakan suatu ibu kota. Sehingga di sini untuk ibu kota provinsi di sini ada 4. Kemudian untuk yang B, di sini dengan relasi kota di provinsi. Baik, untuk kota di provinsi dari Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Sumeneb di sini semuanya merupakan kota. Sehingga di sini bisa kita tulis yang pertama Malang ini adalah kota di Jawa Timur. Surabaya di sini juga Jawa Timur. Semarang di sini Jawa Tengah. Bandung di sini Jawa Barat. Jakarta di sini juga Jawa Barat, Denpasar di sini Bali, Sumeneb di sini juga Jawa Timur. Sehingga di sini untuk yang B ibu kota provinsi, di sini dari himpunan P di sini semua memiliki pasangan. Sehingga di sini untuk soal nomor 7 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan K dengan anggota 3, 4, 5, 6 dan himpunan L dengan anggota 4, 5, 6, 7 jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L. Tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G, kemudian tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Baik, jadi di sini untuk K dan L di sini anggotanya 3, 4, 5, 6 dan 4, 5, 6, 7. Jadi di sini kita akan mencari dua aturan yang mungkin untuk fungsi. Jadi di sini bisa kita buat seperti ini. Jadi di sini 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Yang pertama untuk aturannya di sini kita bisa memakai faktor dari. Sehingga di sini untuk 3 faktor dari 6. 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, dan 6 faktor dari 6. Jadi di sini sudah merupakan suatu fungsi karena di sini untuk domain atau daerah asal di sini hanya ada satu panah dan di sini semua mendapatkan pasangan. Untuk yang kodomain di sini ada yang tidak mendapatkan pasangan namun di sini sudah termasuk fungsi. Intinya di sini untuk yang sebelah kiri atau domain di sini harus memiliki satu pasangan dan tidak boleh lebih dari satu pasangan. Kemudian untuk yang kedua di sini kita buat lagi untuk himpunan K dan himpunan L. Jadi untuk aturannya di sini adalah 1 kurangnya dari. Jadi di sini 3 1 kurangnya dari 4. 4 1 kurangnya dari 5, 5 1 kurangnya dari 6, dan 6 1 kurangnya dari 7. Sehingga di sini untuk soal nomor 8 di sini kita sudah menemukan dua aturan, jadi faktor dari atau 1 kurangnya dari. Sehingga di sini untuk soal nomor 8 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan K dengan anggota P dan H
dan himpunan L dengan anggota 2, 3, dan 4. Untuk soal yang A, buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk fungsi. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 9 akan kita buat terlebih dahulu himpunan pasangan berurutan dari A ke B atau dari K ke L yang di sini membentuk suatu fungsi. Jadi untuk yang pertama di sini bisa kita buat P dan Q untuk arah panahnya di sini semuanya menuju ke 2. Kemudian di sini untuk yang kedua P dan Q arah panahnya semua menuju ke 3. Kemudian yang ketiga P dan Q arah panahnya semua menuju ke 4. Jadi di sini semuanya sama ke 2, semuanya sama ke 3, atau semuanya sama ke 4. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua di sini P dan Q, P dimulai dari yang kecil, dimulai dari 2, dan Q di sini 3. Kemudian di sini P tetap di 2, kemudian Q di sini panahnya ke 4. Kemudian yang ketiga di sini P di angka 3 dan Q di sini di angka 4. Jadi di sini kita mulai dari angka yang sama, kemudian dari yang kecil ke yang besar. Maka di sini yang terakhir dari yang besar ke kecil. Jadi di sini P dari 4, kemudian Q ke 3. Kemudian di sini P dari 4, Q ke 2. Jadi dari besar ke besar. Kemudian besar di sini semakin mengecil, kemudian di sini juga semakin mengecil lagi dari 3 di sini ke 2. Sehingga di sini bisa diperhatikan di sini hanya ada 9 fungsi yang bisa terbentuk. Kemudian untuk soal yang B, tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Di sini juga sama dari himpunan K ke himpunan L. Di sini hanya ada 9 fungsi. Namun di sini apabila kita menginginkan suatu rumus, sebenarnya di sini ada rumusnya. Jadi untuk K di sini ada 2 anggota, L ada 3 anggota, maka di sini banyaknya fungsi dari K ke L di sini adalah 3 pangkat 2. Sehingga di sini jawabannya adalah 9. Jadi di sini hanya bisa terbentuk 9 fungsi. Maka di sini untuk soal nomor 9 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Buatlah 2 himpunan yang relasinya adalah faktor dari. Baik, di sini untuk soal nomor 10, di sini soalnya juga relatif. Jadi ada kemungkinan jawaban teman-teman dengan teman sebelahnya atau dalam suatu kelas di sini jawabannya berbeda-beda karena di sini kita menyebutkan contoh. Jadi di sini akan kita sebutkan untuk contoh, misal di sini kita ada himpunan A 1 2 3 dan himpunan B 2 4 6 8. Jadi di sini untuk faktornya, faktor dari ini 1 faktor dari 2 4 6 8. Kemudian 2 di sini faktor dari 4, 6, 8. Kemudian 3 di sini faktor dari 6. Jadi ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di sini misal kita punya 3, 4, 5, 6 dan 4, 5, 6, 7. Sehingga di sini untuk faktor dari, jadi di sini bisa diperhatikan 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 5, 6 faktor dari 6. Jadi di sini kita memberikan 2 contoh untuk teman-teman bisa membuat dengan contoh yang lain atau juga bisa menulis untuk contoh yang ini. Karena di sini jawabannya relatif dan di sini saya yakin untuk teman satu kelas di sini pasti berbeda-beda. Maka di sini untuk soal yang nomor 10 sudah kita selesaikan.